Halo semuanya, langsung aja ya, hari ini kita punya misi yang seru banget. Kita bakal membedah nilai dan norma konstitusional. Kedengarannya mungkin berat ya, kayak wah ini pasti cuma dokumen hukum kuno yang berdebu. Eits, tunggu dulu, kita bakal bongkar ini jadi sesuatu yang gampang dicerna dan pastinya relevan banget buat kita. Bayangin aja sebuah cetak biru, semacam rancangan arsitektur paling dasar dari berdirinya negara kita, Indonesia. Yap, kita lagi ngomongin UUD 1945. Tanpa cetak biru ini, seluruh struktur negara dan hak-hak dasar kita bisa runtuh berantakan kapan aja loh. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh soal struktur bangunan negara ini, coba deh pikirin satu pertanyaan mendasar ini. Mestikah setiap negara memiliki konstitusi? Pernah kepikiran gak sih? Ada nggak ya negara berdaulat di dunia ini yang bisa santai-santai aja hidup tanpa konstitusi? Terus kalaupun ada, bakal kayak gimana nasib warganya? Pertanyaan ini sengaja banget nih saya lempar di awal, buat mancing kita ngebongkar asumsi dasar soal seberapa mutlak sih aturan main itu buat sebuah negara merdeka. Nah, untuk menjawab teka-teki itu, di ulasan kali ini kita udah siapin peta jalan yang jelas. Pertama, apa itu konstitusi? Kedua, sejarah dan dinamika konstitusi. Ketiga, UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. Dan keempat, Mahkamah Konstitusi dan pengujian. Oke, mari kita mulai perjalanan kita. Kita masuk ke bagian pertama. Apa itu konstitusi? Kenapa sih punya aturan dasar yang absolut itu penting banget buat kehidupan berbangsa kita? Asal kalian tahu, kata konstitusi itu berawal dari bahasa Prancis, constituer, yang artinya membentuk. Maksudnya, membentuk fondasi sebuah negara. Terus, kalau kita pinjam definisi dari ahli bernama C.F. Strong, konstitusi itu intinya adalah kumpulan asas soal kekuasaan pemerintah, hak-hak kita sebagai warga yang diperintah, dan hubungan di antara keduanya. Kenapa ini krusial banget? Gini, kalau kita lihat sejarah, pemerintahan tanpa batasan hukum itu gampang banget melenceng jadi otoriter. Jadi, konstitusi itu dibikin bukan buat ngasih penguasa kekuasaan tanpa batas. Justru sebaliknya, esensinya adalah buat ngerem pemerintah biar mereka nggak bertindak sewenang-wenang ke kita. Bukti nyata dari teori pembagian kekuasaan itu bisa kita lihat dari gedung yang satu ini. Ini bukan cuma bangunan ikonik beratap hijau yang megah ya. Secara fungsi, gedung ini adalah wujud dari pembatasan kekuasaan tadi. Konstitusi kita membagi kekuasaan biar kekuatan politik nggak cuma numpuk di satu tangan atau satu institusi aja. Disinilah suara rakyat diwakili, batas-batas aturan dinegosiasikan, dan sistem keseimbangan atau checks and balances itu bekerja buat mencegah munculnya tirani. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, sejarah dan dinamika konstitusi. Karena faktanya, cetak biru negara kita ini nggak langsung turun dari langit dalam wujud yang sempurna. Ini ada fakta sejarah yang mungkin bikin kaget dan jarang disadari. Bung Karno, proklamator kita, secara sadar dan terang-terangan pernah nyebut UUD 1945 yang asli itu sebagai UUD kilat. Iya, beneran, rancangan yang dibikin super kilat. Waktu itu kan kondisinya darurat banget menjelang akhir Perang Dunia Kedua. Beliau sadar betul, dokumen yang disahkan cuma sehari setelah proklamasi itu masih banyak kurangnya. Artinya, dari awal negara ini lahir, cetak biru kita memang udah ditakdirkan jadi dokumen yang revolusioner, tapi juga harus terus disempurnakan ngikutin tantangan zaman. Dan bener aja, dinamika itu ngehantam kita bertubi-tubi. Perjalanan sejarah konstitusi kita itu ibarat naik roller coaster. Kita mulai pakai UUD 1945. Karena tekanan politik, tahun 1949 kita harus ganti jadi negara serikat pakai konstitusi RIS. Belum genap setahun, tahun 1950 dirombak lagi pakai UUDS. Terus lewat dekret presiden 1959, kita balik lagi ke pangkuan UUD 1945. Tapi ujian paling beratnya itu waktu krisis 98. Krisis itu ngebuktiin kalau cetak biru kita ternyata belum punya benteng yang kuat buat mencegah presiden menjabat tanpa batas waktu. Tragedi itu akhirnya memicu era reformasi dan kita ngelakuin renovasi besar-besaran lewat 4 kali amandemen. Panjang ya perjalanannya. Ini bukti kalau fondasi kita harus terus digambar ulang biar rumah besar Republik Indonesia ini nggak ambruk. Mari kita beralih ke bagian ketiga, UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. Di sini kita bakal ngelihat posisinya sebagai puncak mutlak dari sistem aturan di Indonesia. Dalam negara hukum, konstitusi itu punya tahta yang namanya supremasi konstitusi. Artinya, UUD NRI 1945 adalah bos besarnya. Dia menduduki posisi paling puncak dalam hierarki hukum kita. Posisi ini bikin dia jadi semacam alat ukur yang absolut. Setiap kebijakan, setiap pasal, setiap aturan baru yang dibikin di negara ini wajib tunduk dan selaras sama nilai-nilai di dalam UUD 1945. Nggak boleh ada satupun aturan di bawahnya yang berani nabrak atau menentang kehendak sang cetak biru ini. Titik. Nah, cara kerjanya di dunia nyata tuh logis banget. Karena UUD NRI 1945 itu posisinya paling tinggi. Isinya kebanyakan cuma ngatur visi, nilai dasar, dan garis besarnya aja.
Makanya kita butuh instrumen yang namanya undang-undang buat ngejalanin visi itu secara teknis. Contoh gampangnya gini, Pasal 31 UUD 1945 bilang setiap warga negara berhak dapat pendidikan. Itu kan visi yang mulia banget ya. Terus urusan detailnya kayak kurikulumnya gimana, anggarannya dari mana, itu baru dijabarin di level bawahnya, yaitu lewat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Rapi dan berurutan banget kan? Tapi tunggu dulu, ini nimbulin satu pertanyaan krusial yang bawa kita ke bagian keempat, Mahkamah Konstitusi dan Pengujian. Gimana ceritanya kalau ada undang-undang baru yang ternyata isinya malah terang-terangan melenceng dari cetak biru master kita tadi? Disinilah sistem perlindungan kita bekerja, dan ini powerful banget. Ingat aturan mainnya. Undang-undang sama sekali nggak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945. Kalau sampai ada aturan yang merampas hak kita, itu namanya masalah konstitusionalitas. Dan tahu nggak apa yang paling keren? Kamu, saya, kita semua sebagai warga negara punya hak mutlak untuk menggugat aturan yang ngaco itu. Kalau ada undang-undang yang merugikan hak fundamentalmu, kamu difasilitasi buat ngajuin yang namanya pengujian konstitusionalitas. Jadi konstitusi kita tuh secara aktif ngasih kita senjata hukum buat ngelawan kesewenang-wenangan. Terus pertanyaannya, kemana kita harus bawa gugatan itu? Jawabannya cuma satu, Mahkamah Konstitusi. Kalau pakai analogi bangunan tadi, MK ini adalah inspektur bangunannya. Lembaga ini lahir pasca reformasi dan jadi satu-satunya pihak yang punya palu otoritas buat ngetes apakah sebuah undang-undang udah menodai UUD 1945 atau enggak. Mereka ini ibarat penjaga gawang yang mastiin kemurnian cetak biru negara kita tetap terjaga dan selalu berpihak pada keadilan rakyat. Jadi, poin penting yang bisa kita tangkap hari ini adalah UUD NRI 1945 itu bukan sekedar tumpukan kertas kaku. Dia adalah perisai hidup yang melindungi kebebasan kita, yang dibikin lewat perjuangan panjang, dan bakal terus berhadapan dengan dinamika zaman. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan buat kamu. Sebagai warga negara, gimana caramu mastiin hukum yang ngatur hidupmu nggak pernah melanggar cetak biru tertinggi bangsa ini? Dari ulasan kita hari ini, kelihatan jelas kan kalau kamu punya kekuatan buat mengujinya. Kamu bukan cuma penonton di negara ini, kamu itu pewaris dan penjaga fondasinya. Saya harap ulasan ini bisa ngasih pencerahan dan bikin nalar kritis kita makin tajam. Teruslah kritis, rawat rasa ingin tahumu, dan sampai jumpa di ulasan kita selanjutnya.